Pengepungan Kruje. Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman memimpin pasukan ke Albania untuk mengalahkan Skanderbeg, komandan militer yang memimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Ottoman di wilayah yang sekarang merupakan Albania, Makedonia Utara, Yunani, Kosovo, Montenegro, dan Serbia. Pemimpin Liga Leze yang dibentuk pada tahun 1444 setelah ia memulai perangnya melawan Ottoman. Pengepungan. Tahap pertama kampanye Ottoman untuk mengisolasi Kruje berlangsung selama 2 bulan. Menurut Marin Barleti, penulis biografi utama Skanderbeg telah menempatkan 4.400 orang di bawah Tanustopia sebagai pembela benteng. Kekuatan ini termasuk 1.000 infanteri Venesia di bawah Baldassare Verducci dan 200 penembak jitu Napoli. Skanderbeg memindahkan anak buahnya dari benteng Kruje dengan cara yang mirip dengan pengepungan pertama. Sultan Mehmed telah berbaris ke Albania dengan Balaban Badera di bawah komandonya. Dia menawarkan hadiah kepada Garnisum Albania jika mereka menyerah, tetapi Garnisum menanggapinya dengan memborbardir posisi Ottoman. Ottoman kemudian mulai memborbardir benteng tersebut, tetapi ini tidak berpengaruh. Menurut sumber-sumber dokumenter, pengepungan dimulai pada pertengahan Juni, 1 bulan setelah Sultan Mehmed memulai kampanyenya untuk memaksa wilayah timur Albania tunduk. Kampanye Sultan Mehmed di sana telah menempatkan Skanderbeg di bawah tekanan besar, sementara kota tersebut belum menerima bantuan keuangan dari luar negeri. Pada awal Juli, Skanderbeg mengirim Pal Angeli ke Venesia. Pada 7 Juli, Angeli memberitahu Venesia bahwa Liga Leze berlanjut dan Kruje masih berdiri, bertentangan dengan rumor yang mengatakan sebaliknya. Karena itu, ia meminta kedatangan pasukan Venesia yang dijanjikan ketika mereka menandatangani perjanjian aliansi pada 20 Agustus tahun 1463 dan sumbangan yang dijanjikan sebesar 3.000 dukat. Venesia menanggapi bahwa mereka sudah berada dalam situasi sulit karena ancaman Ottoman di Dalmatia dan Aegea, tempat mereka memiliki wilayah. Mereka juga menanggapi bahwa mereka mengalami kesulitan merekrut tentara baru karena kesulitan keuangan dan hanya dapat mengirim 1.000 dukat ke Proveditoresnya di Albania. Meskipun mengalami kesulitan ini, Skanderbeg dan anak buahnya terus bertempur. Setelah yakin bahwa Kruje belum dapat direbut, Sultan Mehmed meninggalkan 18.000 kavaleri dan 5.000 infanteri di bawah Balaban. Dan pada bulan Juni tahun 1466 mundur dengan pasukan utamanya. Ia mundur dari pengepungan ke Durazzo. Ketika Sultan Mehmed mundur dari Albania, ia mengasingkan bangsawan dan sejumlah besar warga Ohrid ke Istanbul. Mungkin karena kegiatan anti-Ottoman mereka selama kampanye Skanderbeg, karena banyak dari mereka mendukung Skanderbeg dan perjuangannya. Pembangunan benteng Elbasan. Meskipun tidak mampu menaklukkan Kruje, Sultan Mehmed memutuskan bahwa Ottoman tidak akan pergi dari Albania. Ia mengorganisasi Timar di Albania Timur untuk melemahkan wilayah kekuasaan Skanderbeg. Wilayah kekuasaan Ottoman yang baru dikumpulkan dan ditempatkan di bawah administrasi Sanjak Bibra. Ia juga memutuskan untuk membangun benteng yang kuat di Albania Tengah untuk mengimbangi posisi Kruje dan untuk membentuk pangkalan bagi kampanye Ottoman selanjutnya. Benteng itu akan disebut Elbasan atau Elbasan. Menurut penulis sejarah Ottoman, Kemal Pasazadeh, Sultan akan menempatkan beberapa ratus orang untuk berpatroli di daerah itu dan mempertahankan benteng itu. Fondasinya dibangun di atas ladang yang disebut Jundi, yang terletak di lembah Skumbin, di mana kondisi geografisnya dianggap menguntungkan. Pada tanggal 16 Agustus, sekitar waktu pembangunan benteng Elbasan selesai, Venesia mendesak para pedagangnya di Albania untuk bekerja sama dengan pasukan Italia dan penduduk asli dalam pengepungan yang mereka usulkan di Elbasan.
Namun kepercayaan Venesia pada Skanderbeg mulai berkurang karena Sultan mengambil pendekatan yang jauh lebih agresif dalam hubungannya dengan Venesia. Karena Signoria masih belum memberikan bantuan yang dijanjikan, Skanderbeg mengirim putranya John ke Venesia. Meskipun perang berada pada puncaknya, John kembali dari Venesia dengan tangan hampa. Hal ini memaksa Skanderbeg untuk mencari bantuan ke Roma dan Naples. Skanderbeg di Roma. Selama bulan Oktober tahun 1466, Skanderbeg melakukan perjalanan ke Italia untuk mencapai kesepakatan dengan Raja Ferdinand dari Naples dan Paus mengenai ketentuan-ketentuan yang akan mereka berikan. Skanderbeg tiba di Roma pada tanggal 12 Desember tahun 1466, di mana dia disambut oleh para kardinal, dan di sana mereka menerima kesan Skanderbeg sebagai orang tua yang sederhana, berpakaian seperti seorang prajurit yang biasa. Ia ditawari tempat tinggal di Palazzo di San Marco, di tempat yang sekarang disebut Piazza Venezia, tetapi menolaknya dan malah ingin tinggal dengan orang Albania lain yang rumahnya kemudian mengambil nama Palazzo Skanderbeg. Ia disambut oleh duta besar Italia dan berbagai negara yang menawarkan bantuan dan oleh beberapa uskup dan prelatus. Namun, Paus masih waspada dalam memberikan bantuan kepada Skanderbeg karena ia beralasan bahwa ancaman Napoli lebih kuat daripada ancaman Ottoman. Tidak seperti pendahulunya, Paus tidak pernah mencoba untuk membentuk perang salib melawan Ottoman dan malah lebih memilih penggunaan metode yang lebih pasif. Meskipun demikian, Skanderbeg terus tinggal di Roma, berharap bahwa Paus akan mengalokasikan sebagian dananya, sekitar 500.000 dukat, ke Albania. Paus menegaskan kepada Skanderbeg bahwa penolakan Venesia untuk bekerja sama dengannya mencegahnya untuk secara langsung membantu Skanderbeg. Oleh karena itu, Skanderbeg dikirim ke Signoria untuk menegosiasikan pendirian mereka. Selama minggu-minggu terakhir tahun ini di Albania, tidak ada pertempuran karena Ottoman biasanya tidak terlibat dalam pertempuran selama musim dingin. Tapi Kruj masih dikepung dan garnisun Ottoman di daerah lain tetap ada. Kehidupan menjadi lebih sulit bagi penduduk setelah penghancuran tanaman dan desa-desa dan masa pengungsi. Pada 22 November, berita datang ke Venesia tentang kampanye Sinan Bey melawan Albania Veneta untuk menekan Republik Venesia agar menerima perdamaian dan gencatan senjata. Signoria lambat untuk berdamai dengan Sultan Mehmed karena tekanan yang diberikan padanya oleh Hongaria dan Naples untuk tetap berperang. Upaya untuk mempengaruhi Venesia gagal dan kampanye dibatalkan. Ini berdampak buruk bagi Ottoman karena Leke Dukakjini, sekutu Skanderbeg di Albania Utara, memutuskan untuk bekerja tanpa syarat dengan Skanderbeg melawan Ottoman. Di Roma, Paus terus memegang Skanderbeg dan hanya akan memberinya 300 dukat untuk mendukung masa tinggalnya. Pesimismenya tumbuh setelah ia mengetahui bahwa Venesia sekarang menekan Paus agar menolak bantuan Skanderbeg karena mereka ingin mengakhiri perang dan menyerahkan Kruj. Selama hari-hari pertama bulan Februari, berita datang dari Republik Ragusa bahwa kampanye tersebut hampir berakhir dan jika tindakan yang diperlukan tidak dipercepat, Albania akan jatuh bersama dengan harta milik Venesia. Permintaan Skanderbeg untuk bantuan yang layak terus-menerus ditolak dengan alasan bahwa perdamaian Italia harus diamankan terlebih dahulu. Dan sebagai gantinya, Paus memerintahkan Raja Ferdinand untuk memberikan kepada Skanderbeg upeti yang akan diberikan kepada Roma. Skanderbeg kehilangan semua harapan dan memutuskan untuk kembali ke Albania. Konsistori ketiga diadakan pada 13 Februari tahun 1467 yang seperti dua konsistori lainnya tidak menghasilkan apa-apa terkait bantuan untuk Skanderbeg. Dengan demikian, Skanderbeg memulai keberangkatannya dari Roma. Paus bertemu dengan Skanderbeg
dan memberinya wewenang untuk menarik 7.500 dukat dari upeti Raja Ferdinand yang disebutkan di atas untuk Roma. Namun jumlah ini belum terkumpul dan Paus menawarkan Skanderbeg 2.300 dukat. Skanderbeg akhirnya berangkat dari Roma pada 14 Februari dan segera menerima berita dari Albania. Perang hampir berakhir dan membutuhkan Skanderbeg untuk kembali.